Nomor 16, disajikan dua gambar skala termometer, peserta didik dapat melakukan konversi skala termometer. Jika pada soal meminta konversi suhu seputar termometer Reaumur, Celsius, dan Fahrenheit, silakan memakai perbandingan selisih antara TA dan TB masing-masing termometer. Setelah disederhanakan, perbandingannya menjadi 4:5:9, yaitu perbandingan termometer R banding C banding F. Nah, di contoh soalnya seperti ini. Ada gambar dua termometer, yaitu termometer Celsius dan termometer Fahrenheit. Di sini di termometer Celsius sudah ada angka 50 derajat Celcius. Artinya, termometer Celsius digunakan untuk mengukur suhu yang tertera adalah 50 derajat Celcius. Nah, zat tersebut jika diukur menggunakan termometer Fahrenheit, berapa nilainya? Jadi, kamu harus memakai perbandingan C dan perbandingan F, yaitu C-nya 5, F-nya 9. Jadi, yang diketahui tadi suhu termometer Celsius ya, 50 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan suhu pada termometer Fahrenheit. Nah, caranya seperti ini. Jadi, di sini perbandingan yang atas itu karena yang ditanyakan adalah suhu pada Fahrenheit, berarti yang atas diisi perbandingan dari Fahrenheit sebagai pembilangnya, yaitu 9. Kemudian yang bawah itu 5, ini perbandingan Celsiusnya karena yang ditanyakan C sebagai penyebutnya, kali 50, yaitu suhu yang diketahui. Terakhir ditambah 32. Kenapa harus ditambah 32? Karena antara C sama F titik bawahnya berbeda. C-nya 0, Fahrenheit-nya 32. Nah, agar setara, maka nanti hasilnya di sini harus ditambah dengan 32, karena selisih 0 sama 32 yaitu 32. Nah, ini bisa disederhanakan 5 dan 50 dibagi 5. Nah, ini 1, 50 bagi 5, 10. Tinggal dikalikan 9 kali 10, 90. Terus 90 ditambah 32, hasilnya 122 derajat Fahrenheit. Jadi 50 derajat Celcius jika dikonversikan menjadi suhu Fahrenheit, maka hasilnya 122 derajat Fahrenheit. Jika pada soal yang keluar itu berkaitan juga dengan termometer buatan yang dibandingkan dengan termometer yang sudah familiar, misalnya Celsius, Fahrenheit, atau Reaumur, maka kamu bisa menggunakan jembatan keledai yang sudah diajarkan pada video pembelajaran selanjutnya. Yaitu kamu harus ingat-ingat mana yang kaki, mana yang perut, mana yang kepala. Yang TA, titik tetap atas, itu sebagai kepala, titik tetap bawah itu sebagai kaki, kemudian suhu yang diketahui atau ditanyakan itu sebagai perut. Dan ingat-ingat rumus ini. Perut dikurangi kaki dibagi kepala kurangi kaki sama dengan perut kurangi kaki dibagi kepala kurangi kaki. Ini tergantung termometer yang dipakai apa. Jika misalnya ini ada termometer Celsius, berarti yang sebelah kiri sama dengan itu kamu isi dengan angka-angka dari termometer Celsius. Kemudian yang sebelah kanan yang diberi warna biru ini kamu isi dengan angka-angka dari termometer buatan. Nah, ini perlu aljabar matematika. Jadi nanti variabel apa yang ditanyakan kamu bisa hitung berdasarkan prinsip aljabar matematika. Nomor 17, disajikan grafik, peserta didik dapat menghitung kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Baik, jadi besok soal yang akan keluar adalah yang ada grafik pemanasan airnya atau grafik pemanasan es. Nah, nanti tergantung pertanyaannya, mintanya grafik dari titik mana ke mana.
Jadi kalau misalnya yang ditanyakan dari titik P ke H, berarti kamu hanya pakai satu rumus, yaitu rumus yang merupakan kalor yang dibutuhkan ketika suhunya naik, makanya grafiknya naik. Nah, kalau yang ditanyakan H ke R, maka rumus yang kamu gunakan adalah rumus yang untuk khusus peristiwa yang ada di H ke R, yaitu peristiwa peleburan es. Dan seterusnya, jika ada naik lagi berarti pakai yang M kali C kali delta T, atau nanti kalau ada di tepat di suhu 100 derajat Celcius berarti kamu pakai rumus yang H sama dengan M kali U. Itu kalau satu persatu. Tapi kalau ternyata yang ditanyakan double dari P ke R, berarti PH nya kamu hitung dulu, terus HR nya juga kamu hitung dulu, terus nanti ditambah. Jadi kalor yang dibutuhkan PH ditambah kalor yang dibutuhkan HR. Untuk soal nomor 17 pembahasannya sebagai berikut. Ya, untuk contoh soalnya, ini mencari berapa besar kalori yang dibutuhkan. Nah, ini pada soal kamu diberikan grafik pemanasan 1 kg es. Kenapa es? Karena ternyata ini peristiwanya mulai dari bawah 0 derajat Celcius. Jadi angka-angka di sini itu menunjukkan suhu. Nah, titik pertama yaitu P itu kan berada di bawah 0, berarti ini masih es. Kalau ada soal seperti ini, silahkan cari pertanyaannya dulu. Jadi yang ditanyakan apa? Di sini yang ditanyakan adalah kalor yang dibutuhkan dalam proses P ke H. Nah, jadi yang ditanyakan hanya dari peristiwa titik P sampai ke H. P ke H, grafiknya naik, berarti ada peristiwa perubahan suhu. Jadi kalor yang diberikan di sini digunakan untuk mengubah suhu. Nah, kalau kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu, maka kamu memakai rumus H sama dengan M kali C kali delta T. Dan di sini banyak sekali yang dituliskan. Ada kalor jenis es, kalor lebur es, ada kalor jenis air. Jangan dipakai semua, karena pertanyaannya hanya dari titik P ke titik H. Yang kita butuhkan hanyalah ini, kalor jenis es. Kenapa kalor lebur es tidak terpakai? Karena kalor lebur es itu simbolnya L, itu dipakai jika pertanyaannya H ke R. Oke. Nah, kalor jenis airnya juga jangan dipakai. Ini dipakai untuk rumus yang ada di R ke S. Karena ini sudah dalam wujud air. Karena P ke H ini masih dalam wujud es, ya sudah, berarti yang dipakai adalah kalor jenis es. Nah, jadi yang diketahui hanya ini saja. M, massa 1 kg ya, ini sudah ada keterangannya. Kemudian kalor jenis es 2100, delta T atau perubahan suhu 5 derajat Celcius. Dapatnya dari mana? Lihat di suhunya. Titik P itu di suhu min 5. H itu di suhu 0. Dari min 5 ke 0 ada perubahan suhu 5 derajat. Atau bisa kamu hitung suhu akhir dikurangi suhu awal. 0 dikurangi min 5. Min ketemu min jadi plus kan, berarti 0 plus 5. Yang ditanyakan tadi H PH, kalor pada P ke H. Nah, pakainya hanya rumus ini, M kali CS kali delta T. Maksudnya adalah ini kalor jenis S. Kamu masukkan angkanya 1 kali 2100 kali 5, tinggal dihitung, dikalikan, ketemunya 10.500 Joule. Jadi kalori yang dibutuhkan dari peristiwa P ke H adalah 10.500 Joule. Itu jawabannya. Untuk nomor 18, disajikan gambar pemasangan suatu alat, peserta didik dapat menyimpulkan tujuan pemasangan alat tersebut. Nah, alat tersebut kemungkinan yang memanfaatkan pemuaian, karena ini ada di materi bab 4.
Nah, pemuaian nanti misalkan tentang bimetal. Jadi kalau ada bimetal itu adalah dua logam yang dikeling jadi satu. Jadi prinsip kerja bimetal itu menggunakan konsep pemuaian, khususnya muai panjang. Jika bimetal dipanaskan atau dinaikkan suhunya, maka akan melengkung ke arah logam yang memiliki angka koefisien muai panjangnya kecil. Jadi tidak akan bergeser logamnya, namun tetap saling melekat. Cuman karena salah satu logam itu pertambahan panjangnya lebih besar, karena koefisien muainya juga lebih besar, maka nanti bimetalnya akan melengkung. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini ada rangkaian untuk menghidupkan alarm kebakaran dengan menggunakan bimetal. Jadi kalau misalnya ada kebakaran yang mengakibatkan suhu lingkungan naik, maka bimetal ini akan melengkung ke arah koefisien muai yang lebih kecil. Nah, karena melengkung ini, maka nanti akan menyebabkan saklar tertutup. Nah, kalau saklarnya tertutup, berarti akan ada aliran arus listrik yang nantinya akan menghidupkan alarm. Jadi kenapa kalau kebakaran berlangsung maka alarmnya bunyi? Ya gara-gara suhunya naik akan membuat bimetal melengkung. Bimetal melengkung akan menutup saklar, kemudian saklar yang tertutup akan menyebabkan arus listrik mengalir sehingga alarmnya akan berbunyi. Jadi untuk contoh soal nomor 18 ini jawabannya adalah B. Ketika mendapat sensor panas dari kebakaran, bimetal dapat melengkung dan menutup saklar sehingga membunyikan alarm. Contoh yang lain misalnya bisa pemasangan rel kereta api, dipasang dengan memberikan renggangan agar jika terkena panas maka rel kereta apinya tidak akan melengkung atau rusak sehingga membahayakan kereta api yang melintasi di atasnya. Atau kabel listrik yang jika dipasang siang hari itu dipasang agak kendor agar malam hari ketika suhunya turun dan kabelnya menyusut tidak akan putus dan lain sebagainya. Nomor 19, disajikan diagram perubahan wujud zat. Peserta didik dapat mengidentifikasi peristiwa yang melepaskan kalor atau yang menyerap kalor. Jadi diagram perubahan wujud zat itu segitiga seperti ini. Ada zat padat, cair, sama gas. Nah, masing-masing zat itu bisa berubah wujud ke wujud lainnya. Ada yang membutuhkan kalor, ada yang melepaskan kalor. Gampangnya begini, pasti familiar dengan peristiwa menyublim, menguap, dan mencair. Nah, ketiganya itu pasti membutuhkan panas kan, atau membutuhkan kalor. Misalnya, es mencair. Es bisa mencair karena kena panas. Oke, berarti ini mencair membutuhkan kalor. Menguap, dari air menjadi uap, itu juga harus dipanasi, berarti membutuhkan kalor. Menyublim, perubahan wujud dari padat ke gas, itu juga membutuhkan kalor. Jadi bisa diingat-ingat yang gampang di logika. Nah, kecuali tiga ini, berarti tiga lainnya yaitu mengembun, membeku, dan mengkristal, perubahan wujudnya melepaskan kalor. Jadi untuk contoh soal nomor 19, perubahan wujud zat yang membutuhkan kalor ditunjukkan oleh anak panah nomor membutuhkan kalor tadi mencair, berarti padat ke cair nomor 1. Terus ini antara cair ke gas berarti yang menguap nomor 3. Terus antara padat ke gas kan padat menjadi gas berarti nomor 5. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 20.
Disajikan gambar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat mengidentifikasi adanya perpindahan kalor. Nah, ini semua sepertinya sudah bisa. Perpindahan kalor ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi yang panas berpindah tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya, konveksi yang partikelnya ikut berpindah, dan yang radiasi yang tidak pakai media. Contoh soalnya, ada jaringan pipa air minum. Perpindahan kalornya yang terjadi yang peristiwa apa? A. Radiasi, perpindahan panas dalam air sehingga panasnya merata. Salah ya, kalau radiasi itu dari matahari sampai ke pipanya. Kalau yang ini keterangannya perpindahan panas dalam air sehingga panasnya merata. Nah, kalau ini seharusnya konveksi. Berarti A salah. B. Konduksi, panas dari pipa yang terkena panas lebih dahulu kemudian berpindah ke air. Nah, ini berarti pipa yang panas itu dapat berpindah panasnya ke air. Betul secara konduksi. Yang C, konveksi, panas matahari dapat sampai ke bumi dan memanaskan pipa air minum. Nah, bukan, karena kalau yang ini tadi radiasi ya, panas matahari sampai ke bumi itu radiasi. Kalau konveksi itu yang seperti ini tadi yang A. Yang D, konveksi, panas matahari dapat memanaskan air secara langsung. Tidak bisa karena ada lapisan pipanya. Jadi harus ke pipa dulu baru pipa ke air.